Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh memulai apa yang akan kami lakukan di Christmas Day Tuhan. Hamba berdoa untuk semua panitia Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat, kekuatan Tuhan, seluruh perangkat Tuhan. Kami berdoa, cuaca Tuhan, sinyal, semuanya Tuhan boleh dalam keadaan yang baik. Semuanya boleh di dalam kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Tahir pembicara Tuhan, untuk Pak Rudia pesaksi Tuhan. Semuanya Tuhan boleh bisa hadir dalam keadaan yang baik dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, selamat malam dan selamat datang. Selamat bergabung dalam acara Christmas Drive FGP MFI Indonesia 2021. Dan bersama saya, Handoko, malam ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Silakan. Saya Mia. Saya Dia. Dan saya Martin. Terima kasih Sis Mian, Sis Dia, dan Brother Martin. FGP MFI sebagai penyelenggara acara malam hari ini memiliki yel-yel yang untuk menyemangati setiap dari kita semuanya, ya, biar kita semangat. Bagaimana kalau kita yel-yel ya? Ayo. Sekarang di unmute semua dulu. Di unmute semua, silakan. Kamera juga, Pak. Ya, supaya semangat semua. Yang bisa on cam juga on cam ya. Ya, ayo. FGP man. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. SOS. Be strong in the Lord. Young movement. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGP man. Oke, bisa di mute semua sekarang, silakan. Ya, tolong admin bisa mute semua. Oke, semuanya bisa on cam bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa on cam, yang mungkin tidak ada halangan dan kesibukan atau mungkin ada jaringan terkendala, bisa on cam semuanya ya Bapak Ibu semuanya. Ya, malam ini adalah malam yang spesial buat kita semua, orang-orang yang terbahagia, di mana malam hari ini kita merayakan Christmas Drive 2021. Saya melihat ya ada begitu banyak ya para undangan malam hari ini yang hadir, baik dari member FGP FMI juga para member LOF. Nah, ada juga yang dari Jawa Timur nih, ya, ada juga yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ada juga yang dari DKI Jakarta maupun luar pulau. Nah, tadi saya dengar ini ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, Medan, Sumatera juga gabung ya malam hari ini ya, juga dari Sulawesi, bahkan luar negeri juga bersama-sama dengan kita malam hari ini ya, untuk bersama-sama memeriahkan Christmas ya malam hari ini ya. Saya lihat tadi ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, Malaysia, wah luar biasa ya, dari Belanda juga hadir malam hari ini dalam acara kita. Nah, ada juga dari teman-teman PD Keset yang bergabung malam hari ini ya, untuk memeriahkan acara Christmas Drive 2021, dan juga ada grup dari Maya Pada yang bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama bersukacita merayakan Christmas Drive malam hari ini. Ya, tentunya kita semua pada penasaran nih, apa sih tema Natal kita malam hari ini? Ya, tahun ini apa tema Christmas Drive 2021 tahun ini ya, dan siapa sih pembicara yang luar biasa, tamu kehormatan Christmas kita malam hari ini yang akan memberkati kita lewat firman-Nya.
Nah, kita tanya Bu Dia ini, yang tahu ini semuanya. Gimana ini Bu Dia? Gimana ya Bu Dia ini ya? Ya, seru sekali ya. Banyak banget yang datang dari kota, dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Nah, malam ini Bu, kita akan diberkati oleh sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA, founder dari Mayapada Group. Yang ternyata Bu, beliau adalah arek Surabaya juga. Dan tema malam hari ini, The Period of Transformation. Nggak hanya itu aja Bu, juga akan diberkati oleh persembahan, praise and worship, serta kesaksian. Nah, dan nanti di akhir acara akan ada door prize. Sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan meninggalkan tempat ya, selalu stay tune. Untuk ini kami mengingatkan undangan bisa segera registrasi. Link registrasi bisa dilihat di room chat. Iya Bu Mian, supaya semuanya bisa registrasi dulu ya. Ya, benar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir malam hari ini, yang belum melakukan registrasi atau pendaftaran, bisa mendaftarkan diri segera. Ya, link ada di chat, bisa diklik aja dan diisi, supaya kita semua yang hadir malam hari ini, kita juga ambil bagian dalam door prize yang ada ya Pak Martin. Oh iya dong, ya harus. Wow, seru sekali. Ya Bu Mian, wah seru ini Bu Dia. Seru nih ya. Jadi jangan lupa Pak Handoko sama Pak Martin, Bu Dia ini sudah melakukan registrasi nggak nih ya? Sudah daftar nggak? Nah, kita nggak kebagian nih. Saya mau registrasi 2 nggak boleh Bu. Oh iya, itu nomor 1 nih. Ya. Udah registrasi duluan Bu. Ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, karena di akhir acara kita akan bagi-bagi door prize yang luar biasa, banyak sekali yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi jangan tinggalkan tempat ya sebelum acara berakhir malam hari ini. Wah, enggak sabar ini ya, sudah enggak sabar ini untuk segera dimulai. Tapi sebelum itu saya sampaikan ya, panji-panji daripada Full Gospel memiliki satu panji-panji yang dinamakan kasih. Panji-panji kami adalah love atau kasih. Untuk itu, sebelum acara dimulai, saya mengumumkan bahwa FGP MFI Jawa Timur menggalang dana untuk korban Semeru. Ya, nanti bisa dilihat, minta tolong admin bisa ditayangkan di chat ya untuk masalah bencana bakti sosial di Semeru. Ya, itu aja pengumumannya. Dan sudah tidak sabar, kita akan segera memulai acara kita malam hari ini. Untuk itu, mari kita buka acara Christmas Drive 2021 dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suhardi Iskandar. Beliau adalah National Director Prayer FGP MFI Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan Ko Ayung. Haleluya. Mari kita semua berdoa ya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh malam yang istimewa karena kami mengingat akan Natal, yaitu dalam acara Christmas Drive Full Gospel Businessman Fellowship International Tuhan, hari di Jatim 4 ini, dan boleh diikuti Tuhan oleh begitu berbagai macam Tuhan, teman-teman dari regional lainnya. Oleh karenanya Tuhan, kami minta satu hal, Pak, malam ini Engkau lawat kami semua, supaya kami betul-betul Tuhan, boleh kembali Tuhan, haleluya, diberikan hati yang baru, dan juga Tuhan, pikiran Kristus, pikiran yang baru, untuk kami boleh memperbarui, karena sesungguhnya barang siapa di dalam Engkau Tuhan, itu ada, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itu boleh terjadi malam hari ini buat kami semua Tuhan, biar sekiranya Tuhan lewat kesaksian dan juga lewat pemberitaan firman oleh hamba-Mu, Datuk Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan diberkati, biar acara malam hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kami semua, dan baik juga puji-pujian, baik semua Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan,
kami menyerahkan ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ko Ayung. Ya, malam hari ini kita ini bertemunya secara daring. Namun demikian, kami akan mencoba membawa suasana Natal ini ke tempat Bapak dan Ibu. Dengan pujian-pujian Natal. Begitu ya Pak Martin? Ya, betul sekali Pak Handoko. Memasuki bulan Desember ini atmosfer Natal itu begitu terasa sekali ya. Kalau kita berkendara di mobil, kita putar radio rohani, pujian Natal dikumandangkan. Kalau kita jalan-jalan ke mall, ke Pasar Atom, ke Grand City, pujian Natal juga dikumandangkan. Nah, malam hari ini rekan-rekan dari PT Keset akan mempersembahkan pujian Natal medley buat kita semua. Buat teman-teman dari PT Keset, Pak Frans dan rekan, waktu dan kesempatan kami berikan. Saudara, terima kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu.
hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hati, indahnya Natal, indahnya di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih. Hati kami bersyukur. Terima kasih. Baik Tuhan, kasih sayang besar. Kasih sekian besar. Terima kasih. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Natal tidak hanya berarti hadiah yang indah buat kami, tapi Natal adalah yang berarti kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Itu yang paling penting. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia. As we believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. Kami percaya into your hands I communicate with all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Walk with you wherever you go. Praise and joy.
bersukacita karena kelahiran bagi setiap kami. Dan kami rindu memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami menghadiri tata kasih karunia-Mu, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kami bersukacita kami datang bawa pujian, tanpa memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Amin. Dan sama-sama katakan begini. Wow, puji Tuhan. Ya, luar biasa pujian dari PD Keset. Siapa yang bersuka cita hari ini bisa kasih reaction, bisa love, bisa tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu silahkan. Ya, puji Tuhan luar biasa. Tadi ada kata-kata, mata tak akan berarti jika kasih Kristus tidak lahir di hati kita. Biar pada malam hari ini kasih Kristus lahir di hati kita masing-masing ya. Kita percaya damai Kristus akan ada di dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti kita mengasihi saudara kita yang lain. Ada amin Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan dari PD Keset yang luar biasa, pujian untuk Tuhan yang memberkati kita semua. Rasanya tidak lengkap kalau acara malam hari ini tanpa opening speech dari Ketua Panitia Christmas Drive FGP MFI Jawa Timur 2021, yaitu Bapak Hadi Pranoto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Halo, luar biasa semuanya yang diberkati Tuhan ya. Suatu sukacita sekali ya bisa berkumpul bersama dengan saudara semua merayakan Natal 2021 ya. Dihadiri oleh hampir di seluruh Indonesia ya, belahan dunia juga Australia, Amerika, Malaysia. Ya, walaupun via Zoom ya, tapi tidak kalah meriah dengan onsite karena dihadiri banyak sahabat dan juga Ketua FGP MFI ya, Bapak Dali, juga Pak Alex, Pak Benat, dan banyak sekali orang yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Ayo kita kasih virtual jempol dong untuk para petinggi kita ya. Haleluya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bercerita sehingga bisa terselenggaranya acara ini dengan baik ya. Dan special thanks kepada Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA yang berkenan bersama kita malam hari ini ya, yang sudah hadir malam hari ini. Ayo kita kasih jempol ya, bisa kasih hati atau tepuk tangan secara virtual boleh. Ayo kita sama-sama mengucapkan selamat welcome untuk Bapak Dr. Tahir ya. Beliau akan membagi berkat firman ya dengan tema kelahiran Tuhan dan pergantian nama Simon menjadi Petrus. Nah, juga special thanks kepada Bapak Rudiap yang akan menyampaikan kesaksian sebentar lagi. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal tahun 2021 ya. Dan pesan saya, nikmati acara ini sampai selesai. Amin. Supaya dapat berkatnya penuh, tidak setengah-tengah. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Mari host lanjut. Terima kasih. Kepada Pak Hadi Pranoto yang sudah menyampaikan opening speech-nya buat kita malam hari ini. Benar yang disampaikan ya, supaya kita berkatnya dapatnya full, kita mau ikuti acara ini dari awal sampai selesai. Dan di akhir acara, ya Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat ya. Jangan leave dulu dari ruangan room ini, karena malam hari ini panitia akan memberikan door prize di akhir acara kita. Nah, bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum melakukan pendaftaran bisa klik link yang ada di chat dan lakukan pendaftaran. Karena siapa saja yang melakukan pendaftaran malam hari ini akan mengikuti acara door prize tersebut. Nah, mari kita bersama kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Fran dan rekan. Haleluya. Mari kita bersorak lagi. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bersama saya sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Semua diciptakan untuk memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama lebih lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya ada keselamatan, saudara. Amin. Sama-sama Amin. katakan ada keselamatan. Semua bersuka cita. Yes, amin. Yesus lahir buat dunia ini, saudara. Dan siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Amin, amin. Mari bersuka cita. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dari kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dari semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas raja. Yaitu firman, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Kami, dia Yesus Tuhan, dia Yesus Allah kami, Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman, itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. God bless, God bless, God bless. Wow, luar biasa sekali ya. Pak Frans dan rekan yang sudah membawa sukacita Natal yang luar biasa malam hari ini ya. Meskipun kita lewat Zoom ya, tapi nggak kalah sukacitanya saat kita mengadakan secara onsite ya.
Tadi saya lihat lembar demi lembar ada 734 partisipan, lebih bahkan ya, sekarang 745. Saya coba lembar demi lembar, mereka bersukacita, goyang-goyang tangan, goyang-goyang kepala, goyang-goyang badan. Sungguh luar biasa. Terima kasih buat Pak Frans dan rekan yang sudah memberkati kita malam hari ini dengan pujian-pujian Natal buat kita semua. Dan malam hari ini Christmas Drive Jawa Timur Indonesia 2021 terselenggara oleh FGB MFI oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan FGB MFI adalah organisasi Kristiani terbesar di dunia yang berpusat di Amerika, berdiri sejak tahun 1952 oleh Bapak Demos Zakarian. FGB MFI berkarya dan saat ini sudah berada di 160 negara dan salah satunya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan ada lebih dari 7.000 member. Nah, malam hari ini buat Bapak Ibu terkasih yang baru pertama kali hadir, pengen dengar apa sih FGB MFI dan apa visinya? Mari kita simak video berikut ini. Silakan tim multimedia. Salam jumpa orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International (FGB MFI) adalah wadah perkumpulan Kristiani yang hadir sejak 1952 di Amerika. Hadirnya wadah ini berawal dari lawatan Tuhan atas diri seorang pengusaha, Demos Zakarian. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. Perjalanan FGB MFI yang melalui berbagai tantangan dan kondisi telah membawa wadah ini berdiri tegar, berkembang, memberkati bangsa-bangsa di dunia. I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. So come, join us. Multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang merupakan dasar perjalanan FGB MFI Indonesia telah membawa kelangsungan wadah ini dalam semangat pelayanan yang bersandar pada kuasa ilahi. Faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi merupakan nilai-nilai FGB MFI yang membuat karakter members bertumbuh dewasa, mengandalkan kuasa Tuhan yang melingkupi setiap dimensi kehidupan yang heterogen ini. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya Dali Sutanto, Nasional Presiden FGB MFI Indonesia, merasa sangat berbahagia dan bersukacita bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dalam wadah yang kita cintai ini. Mari kita terus berbuat yang terbaik buat Tuhan. Multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan pelayanan kita. Dan kiranya Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita, Roh Kudus sebagai sumber penghiburan hidup kita, senantiasa memelihara, menyertai kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membagi kasih. Itulah pijakan pelayanan FGB MFI Indonesia, membuat banyak orang rindu bergabung dalam wadah ini. Tuhan memberkati. Selain visi dan misi FGB FMI Indonesia juga mempunyai Mars. Lagu Mars ini diciptakan oleh Arek Surabaya oleh Bapak Rudi Santoso.
Ya, sungguh heroik ya proses penciptaannya. Kalau penasaran bisa hubungi FGB Man yang Anda kenal atau hubungi kantor wilayah FGB di 031567515. 75151 ya, mungkin bisa panitia bisa dilakukan di kolom chat ya, bisa disampaikan di kolom chat untuk nomornya. Dan mungkin bagi para undangan yang ada malam hari ini, semua pria ya bisa bergabung dalam FGB Man ini karena ini adalah wadah khusus pria ya. Oke, mari kita lanjutkan dan kita dengarkan ya Mas FGB yang akan dibawakan oleh Pak Handoko Suwito. Kami persilakan. Berjumpa pujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Juga pujian topong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Ya jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, ini visi kami, ini misi kami, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, ini visi kami, ini misi kami, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. Ya, FGB Man. Be strong in the Lord. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih karunia-Nya. Hai, mari berminggu dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia.
dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ya, terima kasih Pak Handoko Suwito yang sudah membawakan pujian Hai Mari Berhimpun dan Mars FGB ya, yang membakar spirit semangat kita malam hari ini. Dan salah satu ciri daripada FGB MFI adalah bersaksi, di mana kita senantiasa menyaksikan kasih Tuhan dimanapun kita berada di marketplace. Dan bersyukur malam hari ini telah hadir di tengah kita sosok yang awet gantengnya, Bapak Rudiap. Beliau adalah National Executive President FGB MFI Indonesia dan seorang pengusaha trading berskala internasional. Nah, untuk Bapak Rudiap ini rekan saya yang lebih tahu nih, karena sama-sama melayani ya. Silakan Pak Handoko. Iya. Thank you Pak Martin. Ya, saya ini salah satu FGB man yang beruntung ya. Saya ini beberapa kali ikut beliau, Rudiap ini pelayanan di kota-kota di Indonesia, bahkan saya pernah ikut beliau di luar negeri. Saya teringat ketika kami bersama datang di konvensi regional di Atambua, di NTT. Ya, kita ini kan semua dari luar pulau, istilahnya kalau di sana kan, saya dari Surabaya, Rudiap dari Jakarta. Kita ini datang acara mulai pagi, prosesi sampai malam, capek gitu loh ya. Bahkan kami semua ini, kebanyakan dari kami ini istirahat karena kelelahan. Tetapi beliau ini masih ngumpul dengan Young Movement NTT, jadi anak-anak muda di NTT sana, sampai jauh malam. Saya tidur, tapi beliau ini semangatnya luar biasa. Dalam melayani tidak kenal lelah. Begitu Pak Martin. Wow, luar biasa ya. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Handoko Suwito, Bapak Rudiap ini memiliki spirit yang tidak mengenal lelah ya dalam melayani ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kami segera mengundang Bapak Rudiap selaku National Executive President FGB MFI Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. FGB man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Ya, thank you. Selamat malam teman-teman semua. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah begitu banyak orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa di malam ini. Kesempatan yang luar biasa, saya boleh bersaksi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tema hari ini, the period of transformation. Saudara, kalau kita mau transform pikiran kita, mindset kita, maka Tuhan pun bisa transform hidup kita. Ya, Tuhan pun bisa transformasi hidup kita. Transformasi itu kan bicara tentang masa depan yang akan datang. Tetapi transformasi bicara hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini. Saudara, saya seperti tadi disampaikan, saya bisnisnya mulai dari trading. Ketika saya berumur 27 tahun, ya kira-kira 30 tahun lalu, ya saya mulai dari trading, ya. Mulai dari trading company, mulai dari nol, mulai dari produk yang saya belum sama sekali tidak kenal. Saya tidak pernah main tekstil, tidak pernah main garment, tapi ketika saya mulai dengan tekstil, mulai dari garment, sesuatu yang sangat impossible. Tetapi karena saya mau belajar, saya pokoknya tidak mau putus asa, dikasih kesempatan, saya lakukan luar biasa. Saudara,
untuk trading company, entertainment adalah satu keharusan. Entertainment adalah satu keharusan. Bagaimana kita bisa service customer kita supaya dia puas dengan pelayanan kita. Bukan hanya selain produk yang sesuai, produk yang baik, harga yang bersaing, tetapi juga service yang memuaskan. Customer saya, walaupun saya belum bisa, mereka sangat senang dengan saya karena saya bisa melayani, menghandle mereka dengan baik, dan ditambah lagi saya bisa entertain mereka, makanan yang enak, juga entertainment di malam hari, ya, di malam hari. Saya ingat sekali waktu itu saya punya seorang teman di Taiwan, dia cerita bagaimana trading company di Taiwan itu sangat sukses sekali. Karena konon mereka bilang, trading company Taiwan, dia menyediakan sekretaris untuk setiap customer yang datang. Sekretaris siang dan sekretaris malam. Merangkup siang dan malam di service. Makanya customer dulu itu kalau ke Taiwan tuh pada mau balik lagi ke Taiwan karena ada service yang luar biasa. Saya pun, bisnis saya makin maju, berkembang. Pokoknya saya service mereka. Mereka butuh apa, barang yang baik, service yang baik, apapun saya lakukan untuk service mereka. Nah, tahun 2004 ketika saya mulai masuk di full gospel, hati saya mulai sedikit-sedikit terusik dengan entertainment. Khususnya entertainment malam. Dan Roh Kudus terus menegur. Terus menegur. Apalagi waktu itu saya sudah jadi chapter presiden. Tetapi ada kekhawatiran. Bagaimana kalau saya tidak entertain? Customer saya pasti akan hilang. Karena saya sudah terbiasa entertain mereka dan mereka senang sekali. Bahkan mereka sering datang ke Indonesia karena saya entertain mereka. Soalnya kita tidak bisa transform secara fisik kalau kita tidak transform secara kerohanian kita. Kita tidak bisa menjadi apa yang mau kita capai kalau kita tetap stay hari ini. Change is inevitable. Tapi transformation is by conscious choice. Pilihan yang sadar. Lama-lama saya putuskan, saya tidak mau entertainment lagi. Saya tidak mau entertainment lagi. Dan benar saja ketika saya tidak entertainment, kekhawatiran saya terjadi. Satu persatu customer saya hilang. Satu persatu mereka pergi. Dan mulai kehilangan customer karena saya tidak lagi melakukan entertainment. Tekstil dan garment saya yang tadinya menguasai hampir 80% sales saya mulai hilang. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib. Pelan-pelan saya diperkenalkan dengan satu produk yang sangat sederhana, value-nya sangat rendah, ya kan, dibandingkan tekstil. Saya mulai dengan 50 karton saja. 50 karton, sangat sederhana. Saya awalnya pun tidak, aduh mana bisa ini gitu. Tetapi saya mau katakan, produk itu sampai hari ini kontribusi 50% daripada sales saya. Dan pelan-pelan bisnis saya pun dibalik kembali, pelan-pelan balik kembali. Produk yang sederhana itu sangat gampang. Saya tidak perlu entertainment customer. Sekali beli 2-3 bulan dibanding dengan tekstil harus sangat detail, benangnya berapa, warna hitam saja berarti ada hitamnya ada berapa banyak hitam. Begitu susah dulu, tetapi Tuhan membuat gampang semuanya. Saya dapat produk yang sangat gampang sekali, tidak perlu macam-macam lagi. Gak lama, beberapa tahun kemudian, ada produk satu lagi, ada satu teman mengenalkan saya dengan satu produk baru, ya, ajak kerjasama dengan produk baru itu. Dan kami ketemu dengan satu supplier. Di waktu itu saya ingat di Hotel Mulia. Ketika diketemukan supplier, partner saya bilang, kalau kita bisa jual produk dia, kita pasti akan menguasai seluruh Indonesia. Karena produk ini sangat laku sekali. Kami bicara sebentar saja. Mungkin hanya sekitar 20-30 menit. Setelah itu dia bilang, Rudy, ya dipanggil saya nama, Rudy, Indonesian girl is very pretty. Wow, saya udah tangkap maunya kemana gitu. Saya cari teman saya,
you bilang kita nggak ada entertainment. Ya. Teman saya takut juga, karena kalau dibilang nggak ada entertainment, dia nggak supply kita, sia-sia. Ngomong sebentar, dia bilang lagi, Rudy, Indonesian girl is very pretty. Dan saya terus terang, saya bicara, saya bilang, saya bilang, saya sudah putuskan, ya, saya sudah janji dengan keluarga, saya tidak mau lagi ada night entertain. Saya bicara apa adanya, dan setelah itu kami pamit. Dalam hati saya pikir, kalau memang Tuhan mau ini bisnis untuk saya, Tuhan akan jadikan kok, bukan karena entertainment. Saya bilang, kan udahlah, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau supply, pun tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian dia telepon kami, kasih harga, dan waktu itu harganya sangat bagus, karena tren lagi naik. Ya. Saya pesan 150 kontainer, dia supply kita, saudara. Dan dengan deal itu, kami langsung bisa masuk ke semua daerah, semua wilayah. Ya. Semua wilayah, banyak, karena barang kosong waktu itu. Dan saya mau katakan, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memampukan kita. Our greatest transformation happen through our toughest time. Berani nggak kita pegang komitmen? Kita lebih takut Tuhan atau lebih takut dengan customer, dengan supplier? Saya pegang waktu itu, saya lebih takut Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Saudara, saya percaya setiap kita ketika diberikan ke Tuhan kesempatan, Tuhan yang percayakan kita, bukan karena kepintaran kita. Kalau Tuhan sudah percaya kita untuk menghandle bisnis kita, apakah kita mau mendukakan Tuhan dengan cara-cara manusia? Bisnis kita di tangan Tuhan. Sebaik apapun produk kita, sebaik apapun servis kita, tapi kalau tidak laku, customer tidak akan balik. Tuhan yang membuat produk kita jalan, bukan usaha manusia. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa loh. Kita sudah diselamatkan. Apakah kita mau memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan bisnis kita? Ketika hidup kita dan bisnis kita baik, orang akan melihat sinar kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Hidup adalah hadiah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita adalah hadiah kita kepada Tuhan. Selamat Hari Natal. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya kesaksian kita dari Bapak Rudiap. Nah, seperti tadi ya saya catat ya, sejak 2004 Pak Rudi masuk ke FGB Men. Seperti ini ya yang saya baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, meninggalkan segala cara-cara duniawi, cara-cara lama, ya, mau berkorban. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pokoknya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tadi ya komitmennya tidak mau mendukakan. Dan Roh Kudus akan berbicara terus kalau kita keliru ya. Dan puji Tuhan, Pak Rudi sudah diubahkan dan sekarang jadi berkat. Puji Tuhan ya. Terima kasih kesaksian Bapak Rudi, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke, FGB MFI tidak hanya beranggotakan para pia-pia, namun FGB juga memiliki wadah LOF. Apa itu LOF? Nah, ini pakarnya. Silakan Bu Mian. Wah, Bu Dia pasti penasaran ya. Apa sih LOF itu? Ya, LOF itu adalah persekutu untuk para istri anggota FGB FMI.
wadah ini untuk istri-istri bisa saling berbagi kasih, bertumbuh di dalam iman, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB FMA, bertujuan untuk memaksimalkan fungsi istri dalam menunjang visi misi FGB FMI yang disebut LOF atau Ladies of the Fellowship. Nah, tentunya bukan hanya istri-istri dari para member FGB FMI nih yang bisa bergabung dalam wadah LOF, Bu Dia. Tetapi iya, bukan member aja ya ini, tetapi semua wanita, ya baik single maupun yang sudah menikah, semuanya bisa rame-rame nih gabung dalam wadah LOF. Nah, oh iya Bu Dia, ya, LOF ibu-ibu ini Jawa Timur juga punya talenta loh. Apa itu Bu? Yang luar biasa. Iya, yang luar biasa, yang juga akan memeriahkan kita malam hari ini. Nah, Bu Dia penasaran kan untuk kita dengarkan performnya dari ibu-ibu LOF Jatim. Yuk kita saksikan bersama perform dari ibu-ibu LOF Jawa Timur. Kami persilakan.
Terima kasih kepada semua ibu-ibu LOF Jawa Timur yang sudah meluangkan waktunya, nah berlatih dengan keras untuk mempersiapkan semuanya ya, sehingga malam hari ini lewat pujian yang luar biasa, sangat memberkati. Mari kita kasih reaction ya semuanya buat ibu-ibu LOF Jawa Timur yang sangat luar biasa malam hari ini, lewat pujian yang sangat memberkati kita semuanya, memeriahkan acara Christmas Day 2021. Nah, inilah acara yang sangat ditunggu oleh kita bersama. Dan tentunya ada suatu kehormatan bagi kita bersama malam hari ini. Benar nggak Pak Martin? Ya, Bu Mian, betul sekali ya. Ya, tadi luar biasa ya persembahan coir kepada ibu-ibu LOF. Nah, bapak-bapak yang malam hari ini hadir, toleh di sebelah kanan kirinya. Ibu-ibunya yang belum tergabung dalam LOF, ayo segera diajak untuk segera bergabung di wadah LOF ya. Nah, tadi yang seperti Bu Mian sampaikan, ini suatu kehormatan ya Bu Mian dan Bapak Ibu terkasih. Malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi dari awal sampai sekarang pertengahan kita banyak diberkati oleh pujian-pujian yang sungguh memberkati kita malam hari ini. Dan saatnya sebentar lagi nih, kita akan diberkati oleh sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Beliau sudah tidak asing lagi di Indonesia ya, pebisnis yang luar biasa, pendiri dan founder daripada Maya Pada Group. Kiprahnya di dunia bisnis sudah tidak kita ragukan lagi ya. Beliau juga seorang filantropis melalui Tahir Foundation, turut membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Dan Bu Mian, Maya Pada Hospital sudah hadir di kota Surabaya dengan layanan yang lengkap. Iya, bulan lalu saya ingat saya, karena setiap hari saya melewati jalan Medan. Nggak perlu jauh-jauh. Ya, nggak usah apa Bu Mian, sudah bisa ada. Ya. Maya Pada Hospital siap melayani ya masyarakat Jawa Timur. Sungkono ya Pak. Betul, ya. Dan khususnya kota Surabaya. Ya, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat kami persilahkan buat Bapak Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Namun sebelumnya, kita akan doa firman dulu yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas Adiwijaya selaku Direktur Nasional TNT FGB MFI. Silakan Pak Andreas untuk doa dalam firman. Pak Andreas Adi. Apakah terkopi Pak Andreas? Atau mungkin kalau Pak Andreas belum terkopi, bisa dengan Pak Alexander Setia Prayoga. Bisa Pak itu. Oke, Pak Andreas, silakan Pak. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali merayakan Natal kelahiran Tuhan yang sudah berjalan 2000 tahun yang lalu. Sungguh satu kebahagiaan bagi kami semua, karena sungguh Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus sudah membawa dampak bagi dunia ini, termasuk bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya. Tuhan, kami sudah mendengar bagaimana kesaksian bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah mempersembahkan penyembahan kami. Biarlah ini merupakan suatu bau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu, Tuhan. Amin. Berkati pembicara, Bapak Profesor Dr. Sri Tahir, MBA. Tuhan, kami bersyukur atas hamba-Mu ini, Tuhan. Amin. Boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Itu sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu sungguh bisa menerjemahkan isi hati Tuhan
Supaya setiap kami yang mendengar, kami diberkati. Semua kami yang hadir, tanpa kecuali, kami mendapatkan berkat Tuhan, damai sejahtera, Natal malam hari ini, membawa seluruh kehidupan kami, memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, untuk Pak Tahir, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk para saudara-saudari di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Waktu saya diminta oleh Pak Hadi untuk sharing mengenai firman Tuhan, di dalam occasion kita akan melewati hari Natal. Saya memilih judul bahwa kita semua tahu bahwa hari Natal kita memperingati kelahiran Tuhan. Saya ingin sharing berdasarkan Alkitab. Sebetulnya kelahiran Tuhan di atas bumi ini, apa sebetulnya makna atau hasrat di dalam hati Allah? Mengapa Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi Tuhan datang ke dunia ini? Memang banyak, saya kira saudara-saudari seiman telah mendengarkan banyak sharing dari para pendeta bahwa Tuhan datang ke atas bumi ini atau menyelamatkan kita dari kematian, dari dosa, lalu kita diberikan hidup yang kekal. Itu benar, bukan tidak benar. Tetapi saya ingin lebih mendalam lagi berdasarkan Alkitab, yaitu sebetulnya apa sih maknanya kehadiran Tuhan menjadi juru selamat untuk umatnya. Saya mengambil sebuah fenomena, yaitu waktu Tuhan mulai ministry pada umur 30 tahun, dia bertemu dengan Petrus yang diperkenalkan oleh saudaranya Andreas. Waktu dia bertemu dengan Petrus, yang waktu itu namanya Simon, Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 1, dia mengganti namanya Simon menjadi Kefas, yaitu Petrus. Saya yakin bahwa pada waktu itu, Simon ini tidak begitu jelas mengapa Tuhan mengganti namanya dia. Kita tahu di kultur manusia, mengganti nama itu ada sebuah hal yang besar, bukan hal kecil. Dan mungkin juga bukan hal yang baik kalau nama kita diganti oleh orang lain. Selain kita diganti oleh orang tua kita sangat oke. Tapi kalau orang lain mengganti nama kita, bisa-bisa merupakan satu penghinaan, bukan suatu pujian atau suatu komplimen. Lalu apa kaitannya kelahiran Tuhan dengan pergantian nama dari Simon menjadi Petrus? Kita kembali lagi di kitab Kejadian, bahwa Allah waktu menciptakan manusia, dia menciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadi manusia ini sangat terhormat ya, karena dia memiliki rupa dan gambar seperti Allah. Itu hasrat waktu Allah ciptakan manusia. Sayangnya bahwa Adam jatuh dalam dosa. Sehingga Allah, kita baca kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah memanggil, ada dua panggilan besar Allah terhadap manusia. Pertama, dia tanya Adam, "Hai manusia, engkau ada di mana?" Kedua kali waktu Kain membunuh Abel, Allah menanyakan kembali kedua kali, yaitu, "Hai Kain, saudaramu ada di mana?" Inilah panggilan Allah terhadap manusia yang terbesar dalam sejarah kehidupan human beings, dua panggilan ini. Jadi hari ini kita melihat dua panggilan ini kaitan dengan kelahiran Tuhan dan dengan rubahnya nama Simon menjadi Petrus, apa kaitannya, apa metersnya. Memang banyak hamba Tuhan menjelaskan bahwa juru selamat itu tepat sekali. Di Lukas juga menjelaskan bahwa Tuhan datang menyelamatkan kita supaya kita keluar dari dosa, lalu kita bisa melayani Tuhan seumur hidup dengan kekudusan, dengan keadilan. Itu memang ada tercatat di Lukas. Tapi saya ingin lebih dalam lagi, tadi saya selalu, dan saya sering dengar kesaksian
kesaksian anak Tuhan ya, yang setelah percaya Tuhan, lalu dia bicara bahwa ada perubahan kehidupan ya. Yang tadinya dia rokok menjadi tidak rokok, yang tadinya dia berzina, sekarang dia menjadi kudus. Lalu tadinya dia terhadap Tuhan tidak ada daya tariknya, tidak tertarik, tapi dia sekarang setelah masuk gereja dia tertarik melayani ya. Ini semua baik. Tapi saya ingin dari Alkitab menjelaskan yang lebih real, sebetulnya apa sih? Kenapa Simon diganti Petrus? Ini berkaitan dengan kita. Simon kita tahu dia adalah nelayan. Sejarah perjalanan Simon hampir seperti kita semuanya. Waktu dia panggil, dia menjadi kuat ya. Dia mendampingi Tuhan 3,5 tahun. Dan juga sering dia lemah. Tidak stabil hidupnya. Rohaninya tidak stabil. Dia pernah di kapal dan menghadapi ombak, dia takut karena iman dia tidak kuat. Tapi Tuhan memberikan beberapa privilege kepada Petrus, karena satu-satunya murid Tuhan yang pernah menikmati, mengalami bahwa di atas Danau Galilea Tuhan menjabat tangan dia ya, supaya dia tidak kejebur, itu cuma adalah Petrus. Ya. Jadi Petrus mendapatkan banyak privilege ya, selama mengikuti Tuhan 3,5 tahun. Akhirnya kita tahu di Matius pasal 16 ya, Tuhan memberikan kunci surgawi kerajaan Allah kepada dia. Dia dijadikan kepala dari 12 murid Tuhan. Lalu masuklah kepada kebangkitan Tuhan. Dia lemah kembali karena dia merasa Tuhan yang dia sandar sering nggak ada. Tuhan kadang-kadang muncul, kadang nggak muncul. Waktu dia perlu Tuhan nggak muncul, waktu dia nggak perlu Tuhan muncul. Selama 40 hari setelah Tuhan bangkit dari kematian. Lalu dia bilang sama teman-temannya, kalau gitu kita kembalilah ke dunia, kita nangkep ikan lagi. Dia ingin kembali ke profesi yang lama. Tapi Tuhan penuh belas kasihan ya, Tuhan penuh kasih karunia. Pasal 21 Yohanes, menurut peneliti Alkitab, itu sebenarnya adalah pasal tambahan. Dan itu dikhususkan, pasal ditulis di Yohanes pasal 21, adalah menunjukkan kasih karunia Tuhan besar. Dia memanggil kembali Petrus untuk mengikuti dia. Kalau kita baca Alkitab, kita jelas sekali bahwa pasal 21 adalah pasal manis ya. Tuhan bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku daripada semua ini? Penangkapan ikan, karir, dan lainnya. Dan Simon dengan tegas dan dengan tulus mengatakan, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan dengan kasih karunia menghimpun di kambing, memanggil kembali, ikutlah aku. Lalu kita masuk kisah para rasul. Waktu Roh Kudus dicurahkan di Pantekosta, Simon menjadi kuat sekali, Petrus menjadi kuat sekali. Dia menginjil bersama dengan rasul yang lainnya, dengan Yohanes dan lainnya. 3.000 orang dibaptis, 5.000 orang dibaptis. Kuat kuasa yang luar biasa. Lalu dia pernah menyembuhkan orang yang lumpuh ya di depan bait Allah. Dia bilang, saya uang, dolar, perak saya tidak ada, tapi saya ada Kristus. Saya atas nama Kristus, saya menyembuhkan dan engkau berdiri dan jalan. Dan ternyata orang lumpuh itu berjalan. Ini saya cerita ini bukan satu ingin menjadikan sejarah, tapi penting nanti kita berkaitan dengan mengapa Simon mengganti nama Petrus. Simon bilang kepada pengemis itu, saya tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan. Maka itu atas nama Tuhan ini saya menyembuhkan Anda. Dan Anda bisa jalan. Lalu dia terus melayani. Tapi ada masa yang sulit untuk Simon, untuk Petrus ini, karena muncullah suatu adik Tuhan secara daging ya, yang namanya Yakobus. Berkuasa sekali di gereja Yerusalem. Sangat berkuasa waktu itu. Dia menjadi lebih tinggi daripada Petrus. Padahal Petrus itu dia adalah kepala rasul. Tapi keluarlah Yakobus yang berkuasa sekali. Dia punya pengaruh di gereja, khususnya gereja orang Yahudi yang telah bertobat percaya Tuhan. Lalu di samping dia muncul seorang rasul yang luar biasa namanya Paulus, yang mengenal sekali, mengerti semua adalah ekonomi Allah, kehendak Allah. Dia adalah suatu murid Gamaliel, dia pelajari semua hukum Taurat, dan suatu hari di perjalanan Damaskus dia dipanggil Tuhan. Dan dia lalu dalam hidup itu dia melayani Tuhan, dan dia mengerti sekali kebenaran.
Dan dia menulis kurang lebih 13-14 surat Alkitab Perjanjian Baru. Dia tersaingin, Petrus ini, tersaingin. Lalu menurut sejarah gereja, Petrus pernah hilang, tidak kelihatan ministrinya 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun. Tapi tahu-tahu Petrus waktu umur tua, dia tulis surat 1 Petrus, 2 Petrus. Yang luar biasa. Saya sekarang memberitahukan, ini poin saya. 1 Petrus, 2 Petrus adalah isinya, kontennya itu adalah demikian. Dia mulai sadar, dia mulai mengerti waktu itu mengapa Tuhan mengganti nama dia. Dari Simon, yang sumbernya adalah darah daging, yang sumbernya lahirianya adalah dari orang tuanya. Kekuatannya kekuatan manusia, Tuhan telah merubah dia menjadi Petrus, yang asal usulnya menjadi ilahi. Asal usulnya adalah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Asal usulnya bukan lagi kekuatan diri, tapi sepenuhnya adalah Tuhan melalui Roh Kudus merubah Petrus. Sehingga Petrus mulai sadar, ternyata nama dia diganti itu adalah suatu penyaluran kader Allah ke dalam diri dia. Dia tidak lagi adalah Petrus yang lama, Simon yang lama. Tapi dia baru seperti tadi ada seorang saudari bersekutu mengenai 2 Korintus pasal 4, bahwa Roh Kudus terus merubah Petrus, yang Simon orang lama ini, menjadi orang baru. Yang dia kekuatannya adalah dari Tuhan. Kekuatan dia bukan karena kepandaian dia, kekuatan dia bukan karena pengetahuan dia, tapi kekuatan dia sepenuhnya adalah Allah melalui Roh Kudus memberikan kekuatan kepada dia. Inilah poin kita sebagai orang Kristen. Kita tahu banyak orang Kristen rajin melayani di gereja, banyak persembahan harta, menjenguk, menginjil. Itu semua bagus. Tapi saya ingin sharing satu kebenaran yang mungkin seluruh orang Kristen perlu tahu. Tuhan datang ke dunia bukan hanya supaya kita berbuat baik, bukan hanya supaya kita menjadi filantropik, bukan sekedar kita mengerjakan hal yang sosial, tetapi Tuhan ingin merubah pilihan dia, anak-anak, yaitu kita semua ini yang telah dipilih oleh dia. Merubah dalam kita, atribut kita dirubah. Apa adanya kita dirubah, bukan sekedar rubah luarannya. Bukan karena kita sekarang sudah jadi orang Kristen, kita ke gereja, berpakai baju putih, yang santun dan lainnya. Itu baik. Tapi yang lebih penting keselamatan jiwa ini yang saya akan tekankan. Yaitu kita semua di dalam proses perubahan dari orang lama yang bernama Simon menjadi orang baru yang bernama Petrus. Inilah inti daripada sebuah keselamatan. Inilah essence daripada keselamatan. Dan Petrus dalam buku Petrus, surat Petrus 1, Petrus 2, Petrus, dia mulai sadar bahwa dia tidak lain, dia adalah satu musafir. Dia adalah pelancong di dunia ini. Dia bukan menetap, mengakar di dunia ini. Banyak orang build up satu karir, kalau bisa membuat satu empire, kerajaan bisnis, yang dia wariskan ke 10 generasi, 20 generasi. Ini menurut Alkitab adalah salah. Kita adalah pelancong, kita adalah musafir. Dunia bagi kita ini adalah sebuah proses keselamatan sukma, keselamatan jiwa. Yang tadinya Tahir yang lama, yang berdasar kekuatan pribadi Tahir, berkemampuan Tahir, kepintaran Tahir, tapi Tuhan ingin rubah. Tuhan tiap hari melalui doa kita, melalui kita datang beribadah, melalui kita menginjil, mulai kita bantu kepada kaum saleh yang kurang mampu, melalui ibadah kita, Tuhan terus merubah dari dalam, bukan dari luar. Tuhan melalui Roh Kudus merubah atribut kita, sehingga atribut kita menjadi atribut Allah. Allah mempunyai 4 atribut yang sangat signifikan. 1, Allah adalah kasih. Kedua, Allah adalah kudus. Ketiga, Allah adalah terang dunia. Keempat, Allah adalah keadilan, kebenaran. Atribut ini yang terus disalurkan melalui Roh Kudus ke dalam diri orang Kristen. Sehingga perubahan kita bukan perubahan luar. Bukan, dulu saya sekarang orang Kristen, saya harus tidak boleh merokok lagi, saya tidak mau ada hidup yang malam, saya tidak mau ada affair,
saya tidak mau jahat, semua itu baik. Tapi jangan lupa, itu pekerjaan juga dikerjakan oleh agama yang lain. Tidak ada perbedaannya. Kita bilang orang yang beragama Buddha, juga mereka mengejar kebaikan. Semua agama mengajar kebaikan. Itu kita sering dengar kata-kata. Tapi malam ini kita tahu satu kebenaran. Tuhan merubah kita bukan dari ajaran luar, tapi Tuhan merubah kita dari dalam. Kadar Tuhan hari demi hari terus ditambahkan ke dalam diri kita. Kekudusan Tuhan ditambahkan melalui Roh Kudus. Keadilan Tuhan ditambahkan pada diri kita. Kasih Tuhan ditambahkan ke diri kita. Sehingga hidup kita di atas bumi ini betul-betul menyatakan, mewujudkan, magnified Christ. Yang seperti Paulus menekankan di Filipi. Dia magnified Christ. Dia membesarkan Kristus. Orang melihat kaum saleh, melihat jemaat, dia telah melihat Tuhan ada di diri orang ini. Inilah inti daripada mengapa Simon diganti namanya Petrus. Jadi waktu Petrus tua, dia mulai sadar. Karena di buku Petrus mengatakan, yang memanggil kalian itu adalah kudus, maka kalian harus kudus dalam segala hal. Lalu Tuhan mengatakan, aku kudus, maka engkau harus kudus. Kudus bukan apa yang dikerjakan oleh kaum saleh, jemaat. Kudus adalah atribut kader Allah. Itu adalah kudus. Allah itu kudus adanya. Bukan kita kerjakan sesuatu yang kudus, tapi dalam diri kita ada suatu perubahan. Ada suatu total transformasi bukan dari luaran, tapi Roh Kudus yang mentransform kita. Yang tadinya hal-hal Allah yang senang saya tidak senang, Allah yang mau kerjakan saya anti, tapi saya dirubah. Saya punya pemikiran, jiwa saya, hati saya, dan kelakuan saya dirubah. Apa yang Allah berkenan, saya menjadi berkenan. Apa yang Allah senang, saya menjadi senang. Allah mengasihi orang, saya mengasihi orang. Allah mengasihi dunia, saya mengasihi dunia. Allah ingin disebarluaskan Injilnya, saya rajin mengabarkan Injil. Allah ingin menyelamatkan orang yang dosa, kita juga ingin menyelamatkan orang yang dosa. Kita mengabarkan Injil supaya orang percaya Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah lahirnya Tuhan hubungan dengan apa Simon menjadi Petrus. Maka semua jemaat, mari kita rubah kita persepsi. Bukan kita tidak harus lakukan kebaikan, kita harus. Tapi kebaikan itu keluar dari suatu perubahan. Transformasi dari atribut manusia yang bobrok, yang alamiah, yang sumbernya darah daging. Sekarang kita dipindahkan. Sumber kita adalah ilahi. Sumber kita adalah kekuatan kita adalah Tuhan. Dan kita terus dirubah. Hari demi hari, hayat kita terus bertumbuh. Sampai tahap satu kematangan, the maturity of life, of the holy life. Jadi saya ingin sharing ini karena ini penting. Natal, satu hal Natal memang sukacita, tapi juga sering membawa saya mixed feeling karena ini adalah akhir dari sebuah tahun. Tahun ini begitu cepat lewatnya. Banyak hal-hal yang kita renungkan kembali, khususnya dalam pelayanan kita dalam gereja, dalam rumah Tuhan, banyak kekurangan. Kita mengkoreksi diri terus. Kita jangan dibelenggu oleh suatu sukacita yang luaran. Mari kita pesta pora, mari kita. Itu baik, bukan tidak baik. Tapi lebih baik lagi, kelahiran Tuhan menjadi suatu introspeksi diri kepada kita. What I've done for this year? Apa kekurangan dalam pelayanan? Apa kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan yang kita perlu mohon pengampunan? Dan Tuhan adalah setia, dia akan mengampuni semua dosa kita. Mungkin kita kurang baik dengan keluarga kita, mungkin kita kurang baik dengan istri kita atau suami kita, mungkin ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan, tapi kita tidak kerjakan. Jadi adalah suatu inspeksi baik pada waktu Natal ini. Sehingga untuk maju tahun akan datang, kita bisa lebih mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira setiap orang Kristen hanya tujuan satu, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk kita, kelakuan kita. Dan ingatlah sekali lagi, Petrus waktu dia tua, dia menulis 1 Petrus 2 Petrus. Di sanalah kematangan dari dia punya rohani sudah matang, sudah sampai puncaknya. Dia mulai sadar, waktu dia muda, Tuhan memanggil dia.
dan merubah nama dia. Bukan menghina Simon, tapi Tuhan memang itu adalah makna dari sebuah keyakinan kita percaya Tuhan dan terima Roh Kudus. Maka satu hari kita ingat bahwa John Baptist waktu dia masih melayani Tuhan, dan Tuhan waktu itu juga sudah mulai ministry, satu hari murid-murid John Baptist memberitahukan John Baptist, wah, dagang kita sekarang mulai sepi karena sudah nggak banyak orang baptis di kita. Semua lari ke nama yang Yesus itu. Apa yang dijawab oleh John Baptist? Dia bilang, he must increase and I must decrease. Dia akan terus bertambah kadarnya. Kadar manusia kita, alamnya kita akan terus berkurang. Biar Tuhan terus penuhi kita, merubah jiwa kita, merubah atribut kita, atribut yang ilahi, yang terus diinfus ke dalam diri kita. Melalui banyak doa, melalui banyak ibadah, kita melalui banyak menyembuhkan jemaat, kita melalui banyak kita bantu komsel yang kurang, kita banyak caring of the church, seperti 2 Korintus. Saya baru ini bahas 2 Korintus melalui 21 sidang. Saya menjelaskan bagaimana seorang hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Itu 2 Korintus tercatat autobiografi daripada Paulus. Maka Pak Hadi, saya terima kasih kesempatan ini. Saya ingin sharing dengan jemaat bahwa banyak pekerjaan luar memang dikerjakan orang Kristen. But that's not the main point. The main point dari keselamatan, the main point dari lahirnya Tuhan, bukan hanya supaya kita lain hari kita tidak binasa, kita naik ke surga. Itu adalah pemikiran sangat dangkal. Tapi kita perlu sadar bahwa manusia diciptakan adalah serupa gambar Allah. Bahwa kita di hidup ini adalah sebuah testimoni. Hidup manusia orang Kristen adalah sebuah kesaksian. Bagaimana bahwa kadar Allah, bagaimana kadar ilahi itu bisa diwujudkan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui persembahan kita. Itulah yang Tuhan menghendaki. Itu yang Tuhan berkenan. Bukan seperti orang lain bahwa orang Kristen bekerja sosial, tidak salah. Orang Kristen harus bantu orang miskin, juga tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah perubahan itu bukan dari luaran, tapi dalam suatu perubahan keselamatan jiwa yang kita jalani selama kita menjadi orang Kristen. Itulah inti pentingnya bagaimana Simon yang sumbernya adalah darah daging, kekuatan lahiriah, dirubah menjadi Petrus yang kekuatannya adalah ilahi, kekuatan dari dalam, dan terus dirubah melalui Roh Kudus. Maka satu hari kita mungkin bisa memberikan statement, I must decrease and he must increase. Semoga Tuhan memberkati, dan semoga kita bisa merenungkan kembali kelahiran Tuhan. Dan kita tahu banyak bencana di Lumajang dan lainnya, juga suatu kesempatan kita untuk merayakan Natal dengan memperhatikan ya banyak orang yang susah, banyak orang yang sengsara. Karena ingatlah bahwa kita musafir, kita pelancong. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hak milik kepada apa yang kita miliki. Jangan seakan merasa bahwa inilah milik saya. Tuhan tidak memberikan hak milik. Tuhan memberikan hak pengelola. Bagaimana kita mengelola hidup kita, bagaimana mengelola harta kita, bagaimana mengelola usaha kita perlu wisdom dari ilahi, dari Tuhan wisdomnya, supaya kita bisa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mohon diri, saya exit the meeting. Kita sama-sama doakan supaya tahun depan, tahun yang akan datang, kita bisa terus dirubah dari dalam, atribut Allah, kasih Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah, terang Allah, selalu memenuhi diri kita. Dan dari dalam kita keluarlah atribut itu. Kita menjadi sebuah kesaksian baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MPA yang malam hari ini sudah memberkati kita semua. Kami mewakili daripada keluarga besar FGB MFI Jawa Timur Indonesia, sekali lagi terima kasih Pak Tahir atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pak Tahir, keluarga, usaha, dan pelayanannya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Tahir atas kesempatannya.
Ya, malam hari ini ya suatu perenungan ya buat kita semua ya. Lewat apa yang disampaikan oleh Pak Tahir, ada 4 atribut yang saya catat yang Tuhan mau kenakan di dalam diri kita, setiap kita umatnya. Apakah di dalam diri kita ada kasih? Apakah diri kita ada kekudusan? Apakah di dalam diri kita ada terang dunia? Dan apakah di dalam diri kita ada kebenaran? Sudahkah kita menjadi ciptaannya yang baru? Agar kita menjadi terang Kristus. Agar orang melihat di dalam kita ada Kristus. Dan biarlah lewat malam hari ini kita sama-sama ya introspeksi dalam diri kita. Ayo mari kita sama-sama menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang orang lain akan lihat ada diri Yesus dalam diri kita. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, untuk selanjutnya Pak Andoko, apa ini acara kita? Ya. Terima kasih. Ya, saya sangat diberkati oleh Pak Tahir ya, luar biasa. Ya. Mungkin Pak Alex Prayoga ada yang mau disampaikan Pak untuk Pak Tahir, Pak Alex. Ya, sekali lagi Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir FGE, saya mewakili teman-teman FGB MFI di Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas firman yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Sehingga sungguh boleh menjadi berkat untuk kami dalam menjelang kami merayakan pesta Natal ini. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Alex. Pak Alex adalah National Vice President FGB MFI Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Terima kasih Pak Alex. Ya, sekarang kita saatnya akan mendengarkan pesan Natal. Ya, jadi pesan Natal nanti ini ada 2. Yang pertama adalah pesan Natal dari National President FGB MFI Indonesia, Bapak Dali Sutanto. Ya, Pak David, silakan videonya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB men, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Saudara-saudaraku, semua yang saya kasihi dan saya banggakan, meski tahun 2021 ini kita masih dihinggapi cobaan pandemi COVID-19. Namun jangan pernah ragu menjalani hidup karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Di setiap penghujung tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan kita dengan penuh sukacita sekaligus dengan optimisme menyambut datangnya tahun baru. Permohonan maaf layak saya sampaikan atas semua kealpaan dan kekilafan yang mungkin tanpa sadar telah saya lakukan dalam memimpin FGB MFI Indonesia. Saya mengajak kita semua, member FGB MFI dan keluarga, dengan senang hati dan damai, mari kita rayakan Natal. Sebab Natal menjadi tanda hadirnya sang kedamaian dalam hati, dalam relasi sosial, dan dalam karya serta pelayanan. Tema Natal kita tahun ini adalah kasih dasar suami istri, pewaris kasih karunia, yang terambil dari surat Rasul Petrus yang pertama pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah
mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tema ini saya pilih menjadi tema Natal Nasional FGB MFI tahun 2021, karena kita akan segera memasuki tahun 2022, yakni tahun kedua dari program transformasi yang temanya adalah Strong Family dan Ministry Life. Melalui ayat yang menjadi tema Natal kita, Rasul Petrus mengingatkan para suami-suami untuk menjadi suami yang menghormati dan mengasihi istri. Itulah tipe suami yang bijaksana dan bersama menerima perintah Tuhan untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi umat manusia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yusuf kepada istrinya Maria yang melahirkan bayi Kristus. Karena saya percaya keluarga kuat dimulai dari suami dan istri yang saling mengasihi dengan kasih Kristus. Dan akhirnya saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia, lahir dalam rupa manusia dan menjadi sama dengan kita. Selamat Hari Natal, dan mari kita menyambut tahun baru dengan penuh sukacita dan pengharapan bahwa tahun 2022 akan memberi lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, damai, dan sukacita kepada kita semua. Selamat berlibur, berkumpul bersama keluarga dan para sahabat, dan semoga selalu sehat dan penuh sukacita. Harapan saya, apabila Tuhan berkenan, kita bisa bertemu dan berkumpul secara fisik di Pulau Bali dalam acara National Leader Gathering dan National Christmas FGB MFI pada tanggal 21 Januari 2022. FGB men, Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Ini, wah, ini Pak Tahir dan Pak Dali ini tidak janjian loh ya. Bisa ngambil sama-sama di 1 Petrus. Ya, jadi, wah, tadi Pak Tahir bilang bahwa tingkat kerohanian Petrus itu naik ketika di 1 Petrus dan 2 Petrus. Itu pun tadi kalau tidak salah dikatakan 10 tahun vakum di dalam pelayanannya. Jadi ya ini yang mau saya katakan nih, senengannya ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya tidak ngasih istrinya, sorry. Kalau bapak-bapak tidak mengasihi istrinya, apakah itu artinya kerohaniannya belum matang? Ya, yang bisa jawab bapak-bapak sendiri. Oke. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang kedua, yaitu dari Ketua Dewan Penasehat FGB MFI Indonesia, Bapak Bernard Nyoto Raharjo. Dan saya mohon teman-teman bisa menyiapkan lilin atau lampu HP-nya. Nanti kita ada acara candlelight. Waktu dan tempat Pak Bernard kami persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, FGB Men dan LUF, be strong in the Lord. FGB Men, be strong in the Lord. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari belenggu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan kita boleh
yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Haleluya. Saya berdoa, biarlah Ya, berikutnya kita akan selesai di acara kita malam hari ini. Saya berterima kasih buat Pak Bernard yang sudah menyampaikan pesannya buat kami semua. Terima kasih Pak Bernard. Ya, karena waktulah ya, makanya kita akan tutup dulu acara kita malam hari ini, baru nanti kita akan di dalam acara door prize. Ya, untuk itu acara akan ditutup oleh Bapak Nasional Vice President Jawa Timur, Bapak Alexander Setia Prayoga. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mari saudaraku, kita tenangkan hati kita masing-masing. Kita renungkan pesan Tuhan pula yang disampaikan oleh hambanya Pak Tahir, sehingga melewati Natal 2021 ini bukan cuma rutinitas saja, saudaraku. Tapi kita mengerti apa yang mesti kita kejar, yang dikatakan, hendaklah kau kudus karena aku kudus. Itulah pesan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur. Kasih rahmat-Mu kepada setiap kami ini. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami memperingati Kau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan setiap kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kami lewat hamba-Mu Pak Tahir. Bahwa setiap kami adalah para musafir yang kami terus berproses menuju keselamatan kekal menuju Engkau. Dan biarlah apa seperti pesan-Mu tadi, supaya setiap kami hendaknya menjadi kudus karena Engkau adalah kudus. Sehingga sungguh kelak kami bertemu dengan Engkau mengatakan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berkenan. Terima kasih Bapa. Untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal di dalam Christmas Drive SGP MFI ini. Dan bila sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pada setiap kami. Untuk kami bawa di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan lebih lagi firman-Mu tadi itu. Terus kami bawa dalam hidup kami. Untuk kami mengejar hakikat kehidupan kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Alexander Setia Prayoga yang sudah menyampaikan doanya untuk kita semuanya. Nah, inilah acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu panitia akan bagi-bagi door prize.